Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang edisi Senin 3 Juni 2024 bersama saya Guru Injil Filemon. Saudara, perenungan hari ini akan melanjutkan dari minggu lalu. Saya membacakan dari Injil Matius pasal 10 ayat 17 dan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa sejenak untuk mohon Allah Roh Kudus membimbing kita untuk mengerti dan juga untuk melakukannya. Tuhan, kami bersyukur karena diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan, dan kiranya waktu ini Tuhan berkati supaya kami sungguh-sungguh mendapatkan pengertian kasih Tuhan, boleh kami hayati dan kami balas dengan kesungguhan kami mengikuti dan setia kepada Tuhan. Pakai hamba-Mu ini untuk boleh menjelaskan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Saudara, kalau kita berbicara tentang orang yang sedang jatuh cinta, mereka bisa melakukan hal-hal yang luar biasa yang tidak diduga-duga. Seorang yang begitu mengasihi orang yang dia kasihi, dia bisa begitu rela untuk melakukan apa saja. Saya pernah mendengar ada ibu-ibu yang menceritakan ketika anaknya masih kecil, dan kalau anaknya itu mengalami pilek yang begitu berat, yang begitu menyusahkan, dan anak itu tidak mengerti bagaimana untuk mengeluarkan lendir yang ada di saluran pernafasannya. Ibu itu mengatakan bahwa dia sampai menyedot lendir yang ada di hidung anaknya itu, supaya kemudian bisa dibuang dan anak itu bisa bernafas dengan lega. Mendengar itu saya berpikir, wah, luar biasa. Saya bahkan memakai istilah gila gitu. Tapi itulah saudara, kalau seorang begitu mengasihi orang yang dia kasih, mereka rela untuk melakukan hal-hal yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita duga-duga. Saudara, di dalam perenungan hari ini saya mengajak kita untuk melihat perkataan Tuhan Yesus bahwa para muridnya, karena aku, kamu akan. Karena aku, kamu akan. Karena aku, kamu akan digiring. Karena aku, kamu akan diserahkan. Akan ada orang yang memukul kamu karena aku. So, ketika saya merenungkan perkataan Tuhan Yesus ini diucapkan kepada para murid yang baru dia panggil, mereka sebetulnya belum 100% mengerti perkataan Tuhan Yesus itu. Sebab ketika Tuhan Yesus ditangkap, ketika Tuhan Yesus disiksa, ketika Tuhan Yesus menolak untuk melawan orang-orang yang menyiksa dia dan menyerukan agar Tuhan Yesus dihukum mati, para murid mereka tidak berani, tidak ada yang berani untuk membela Tuhan Yesus. Mereka sudah bersembunyi. Jadi karena Yesus, mereka belum sampai untuk rela mati. Tetapi setelah Tuhan Yesus bangkit, setelah Tuhan Yesus menjelaskan kembali kepada mereka apa yang sudah Dia ajarkan selama ini, mengingatkan mereka kembali, kemudian Yesus kembali ke surga, mereka baru benar-benar menyadari bahwa Yesus lebih dahulu mengasihi mereka dengan begitu luar biasa. Anak Allah yang maha tinggi rela tinggal menjadi manusia bersama dengan mereka. Mereka menyadari betul siapakah diri mereka. Orang-orang yang tidak layak dikasihi, bahkan orang yang mengkhianati Yesus dan meninggalkan Yesus ketika Yesus sedang mengalami kesulitan. Yesus melakukan karena mereka. Karena kamu, aku rela mati. Karena kamu, aku rela datang ke dalam dunia ini. Karena kamu, aku rela menanggung murka sebagai hukuman dosamu. Aku yang menerimanya. Jadi
Kita bisa berkata, gila gitu. Yesus sedemikian mengasihi kita manusia yang berdosa sampai dia mau melakukan hal-hal seperti itu. Bukan sekedar menyedot eh, cairan yang ada di saluran pernafasan, tetapi menerima hukuman yang mengerikan karena dosa. Yesus menanggung itu karena kasihnya kepada kita. Itulah yang membuat para rasul, para murid Tuhan Yesus rela demi Yesus. Karena Yesus, aku ditangkap, aku digiring, aku disiksa, bahkan aku dihukum mati. Saudara, ini adalah sebuah perkara yang luar biasa ketika seseorang yang hidupnya benar-benar memahami besarnya kasih dan pengorbanan Yesus Kristus bagi dia. Meskipun Yesus juga melakukan itu tentu untuk menyatakan kemuliaan Allah, untuk menyatakan betapa mulianya Allah yang mengasihi manusia meskipun manusia memberontak. Tapi tetap tidak mengurangi nilai dari kasih Yesus kepada setiap orang yang ada di dalam dunia ini. Sehingga kalau orang-orang yang benar-benar memahami, disentuh oleh kasih Kristus, maka rela untuk berkorban, untuk merelakan banyak hal yang berharga, kebebasan, waktu, tenaga, uang, demi Yesus. Ya, karena Yesus, aku rela digiring. Karena Yesus, aku rela menyediakan waktuku, menyisikan waktuku untuk pelayanan. Karena Yesus, aku rela memberikan hartaku untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, sepanjang sejarah gereja, kita bisa melihat ada begitu banyak contoh-contoh orang yang karena Yesus, mereka melakukan hal-hal yang mungkin menurut ukuran manusia, menurut ukuran dunia, di luar nalar. Di dalam gereja kita ada banyak kisah, ada banyak pengorbanan, ada bukti kasih kepada Kristus. Tapi saya ingin menceritakan kembali satu kisah yang sungguh menggugah, yaitu bagaimana janda-janda dari misionaris Jim Elliot dan teman-temannya. Kisah Jim Elliot sendiri sudah begitu luar biasa. Mereka siap mati untuk memberitakan Injil kepada suku yang saat itu masih berperang antar saudara, antar suku. Mereka sering saling menumbak. Dan Jim Elliot berencana memberitakan Injil kepada mereka, bahkan mereka siap kalau seandainya mereka harus mati di tangan suku yang begitu mengerikan. Tapi tentu saja yang lebih luar biasa lagi adalah ketika betul Jim Elliot dan teman-temannya mati terbunuh. Apa yang dilakukan oleh para janda dari para misionaris ini? Mereka juga tidak mundur. Mereka juga melakukan hal yang gila, yaitu membawa anak-anak mereka yang masih kecil menemui suku itu, lalu berusaha untuk tinggal di tengah-tengah mereka, dan akhirnya menjangkau mereka dengan berita Injil. Orang-orang yang membunuh suami-suami mereka, hati mereka mau tidak mau akhirnya tersentuh oleh tekad, oleh keberanian, dan kemudian oleh kasih dari para perempuan ini, para ibu-ibu ini. Saudara, kasih kepada Kristus membuat mereka melakukan hal yang sungguh di luar nalar. Oleh sebab itu, pertanyaannya kepada kita hari ini adalah, seberapakah kita menghayati, menyelami, merasakan, mencicipi betapa besarnya kasih Kristus kepada kita, sehingga kemudian kita rela demi Kristus, karena Kristus, apapun kesulitan yang akan saya hadapi untuk cinta kasih saya kepada Kristus, saya rela untuk melakukannya. Para murid pada waktu itu tidak langsung memahami, tapi ketika mereka melihat Yesus, itu siapa yang sebenarnya Yesus itu, apa yang Yesus lakukan bagi mereka, rela mati, rela menanggung murka Allah, rela seperti turun derajatnya dari Allah yang maha tinggi menjadi hamba bagi manusia yang berdosa. Mereka akhirnya berubah total. Mereka akhirnya menggenapi perkataan Tuhan Yesus kepada mereka. Akhirnya Tuhan menolong kita untuk menghayati betapa besarnya kasih Yesus itu. Kasih yang terbesar. Dan dunia ini akan menjadi lebih baik kalau orang-orang memahami, orang-orang disentuh oleh kasih Kristus
kebencian, ketidakadilan, kejahatan. Seperti kata salah satu firman Tuhan mengatakan, kasih menutupi banyak sekali dosa. Kiranya kita boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh disentuh oleh kasih Kristus. Dan kemudian karena Kristus itu, kita siap berkorban, kita siap menghadapi kesulitan. Karena Yesus memang pantas untuk menerima pengorbanan dari kita. Dan pengorbanan kita tidak sebanding dengan kasih Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.